pria yang tidak pernah mengejar sorotan. Di dunia yang begitu mencintai sorotan, ada satu orang yang justru menghindarinya. Di saat banyak atlet membangun citra, mengejar perhatian media, dan menjadikan setiap langkah mereka sebagai tontonan, ada seorang pria yang memilih jalan yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, jarang membuat sensasi, hampir tidak pernah mencari panggung. Namun, entah bagaimana, seluruh dunia tetap memandang ke arahnya. Namanya Lionel Andres Messi. Jutaan orang mengenalnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Mereka mengingat gol-golnya, trofi-trofinya, dan momen yang mengubah jalannya pertandingan. Tetapi di balik semua itu, ada sisi lain yang jauh lebih tenang, sisi yang tidak selalu terlihat oleh kamera. Siapa sebenarnya Lionel Messi ketika stadion telah kosong? Apa yang dilakukan pria ini ketika tidak ada pertandingan? Tidak ada sorakan, dan tidak ada kewajiban untuk menjadi pusat perhatian? Jawabannya mungkin akan mengejutkan sebagian orang. Karena di balik statusnya sebagai ikon olahraga dunia, Messi menjalani kehidupan yang justru sangat jauh dari kesan glamor. Ia lebih menikmati waktu bersama keluarga daripada menghadiri pesta-pesta mewah. Ia lebih memilih menghabiskan sore bersama anak-anak daripada menjadi headline berita hiburan. Dan ketika jutaan orang mengenakan namanya di punggung jersey, ia tetap berusaha menjalani harinya sebagai suami, ayah, anak, dan sahabat. Mungkin justru disitulah letak keistimewaannya. Lionel Messi bukan hanya dikenang karena kemampuan luar biasanya mengolah bola. Ia juga menjadi contoh bahwa seseorang dapat mencapai puncak dunia tanpa kehilangan kesederhanaannya. Bahwa ketenaran tidak selalu harus mengubah cara seseorang menjalani hidup. Bahwa menjadi besar tidak berarti harus selalu terlihat besar. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak akan membahas gal-gal spektakuler, final-final bersejarah, atau deretan trofi yang telah memenuhi lemari penghargaan. Kali ini, kita akan melangkah ke sisi kehidupan yang lebih sunyi. Kehidupan seorang pria yang, di balik segala pencapaiannya, tetap berusaha menjadi dirinya sendiri. Inilah kisah Lionel Messi, bukan hanya sebagai legenda sepak bola, tetapi sebagai seorang manusia. Rosario, kota yang membentuk Messi. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Lionel Messi, sebelum jutaan orang meneriakan namanya di stadion terbesar, sebelum ia menjadi simbol sepak bola modern, ada sebuah kota yang lebih dulu mengenalnya sebagai seorang anak kecil. Kota itu bernama Rosario. Terletak di tepi Sungai Paran, sekitar 300 km di utara Buenos Aires, Rosario bukanlah ibu kota Argentina. Kota ini tidak memiliki kemewahan yang identik dengan pusat pemerintahan atau destinasi wisata dunia. Namun, bagi jutaan warga Argentina, Rosario memiliki identitas yang kuat, kota pekerja keras. Kota dengan budaya sepak bola yang mengakar, dan kota yang melahirkan banyak talenta. Di lingkungan inilah Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni tahun 1987, ia tumbuh di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya, Jorge Messi, bekerja di sebuah pabrik baja sekaligus melatih tim sepak bola lokal pada waktu senggang. Sementara ibunya, Celia Maria Cucitini, bekerja di sebuah bengkel yang memproduksi magnet. Kehidupan mereka tidak mewah, tidak ada rumah megah, tidak ada fasilitas istimewa. Seperti banyak keluarga lainnya di Rosario, mereka menjalani hidup dengan kerja keras dan kebersamaan. Sejak kecil, Messi sudah akrab dengan jalanan, lapangan kecil, dan suara anak-anak yang bermain sepak bola hingga matahari terbenam. Di Argentina, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, di taman, di halaman rumah, di jalanan sempit. Dimanapun ada ruang kosong, di sanalah bola mulai menggelinding. Bagi Messi kecil, bola bukan hanya mainan. Bola adalah teman yang hampir tidak pernah lepas dari kakinya. Keluarga dan orang-orang di sekitarnya sering melihatnya bermain selama berjam-jam, seolah ia memiliki dunia sendiri bersama bola itu. Namun, ada satu hal yang membuat Messi berbeda dari banyak anak seusianya. Ia bukan anak yang banyak bicara. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Sifat pendiam itu sudah melekat sejak kecil.
Ketika anak-anak lain berlomba menunjukkan kemampuan mereka dengan teriakan dan selebrasi, Messi lebih memilih membiarkan permainannya yang berbicara. Rosario juga mengajarkannya arti kebersamaan, keluarga besar selalu hadir dalam setiap momen penting. Hubungan antara anggota keluarga sangat erat, dan nilai-nilai itulah yang terus dibawa Messi hingga dewasa. Bahkan setelah hidupnya berubah dan namanya dikenal di seluruh dunia, Rosario tidak pernah banner ia tinggalkan. Kota itu tetap menjadi tempat ia pulang. Tempat kenangan masa kecilnya tersimpan. Tempat di mana ia pertama kali belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari gemerlap panggung, tetapi dari orang yang selalu ada di sisi kita. Mungkin karena itulah, meskipun dunia kemudian memberinya ketenaran, kekayaan, dan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, sebagian dari hati Lionel Messi akan selalu menjadi milik Rosario. Karena setiap legenda memiliki titik awal. Dan bagi Messi, semua itu dimulai dari sebuah kota sederhana yang mengajarkannya untuk tetap rendah hati. Bahkan ketika suatu hari nanti dunia akan mengenalnya sebagai salah satu manusia paling terkenal di muka bumi. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai impian. Di usia ketika sebagian besar anak masih menikmati masa kecilnya, Messi menghadapi kenyataan yang hampir mengakhiri mimpinya. Sebuah diagnosis yang mengubah hidupnya. Dan keputusan besar yang membawanya meninggalkan Rosario menuju Barcelona. Itulah kisah yang akan kita bahas selanjutnya. Kesendirian seorang anak di Barcelona. Tidak semua perjalanan menuju impian dimulai dengan tepuk tangan, sebagian justru dimulai dengan perpisahan. Bagi Lionel Messi, langkah terbesar dalam hidupnya bukanlah ketika mengangkat trofi Piala Dunia atau memenangkan Ballon d'Or. Langkah terbesar itu terjadi jauh sebelumnya. Ketika seorang anak berusia 13 tahun harus meninggalkan rumah, keluarga besarnya, teman-temannya, dan kota yang sangat ia cintai. Rosario. Di usia ketika sebagian besar anak masih menikmati masa remaja bersama sahabat-sahabatnya, Messi justru harus memulai kehidupan baru di negara yang berbeda. Perjalanan menuju Barcelona bukan sekadar perpindahan tempat tinggal. Itu adalah awal dari kehidupan yang sama sekali baru, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, lingkungan yang belum dikenalnya, dan tekanan yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya dipikul oleh seorang anak seusianya. Messi datang ke Spanyol bersama keluarganya dengan membawa harapan yang sangat besar. Selain kesempatan mengembangkan bakat sepak bolanya, kepindahan itu juga memberi peluang baginya untuk mendapatkan penanganan atas gangguan hormon pertumbuhan yang didiagnosis saat masih kecil, sebuah kondisi yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi keluarganya. Namun, harapan tidak selalu menghilangkan rasa sepi. Di Akademi Muda Barcelona, La Masia, Messi dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia tidak banyak berbicara. Tidak mudah bergaul dengan semua orang. Bahkan beberapa rekan setimnya di masa awal mengingat bahwa Messi lebih sering mengekspresikan dirinya melalui permainan daripada melalui kata-kata. Saat latihan selesai dan suasana menjadi ramai, Messi kerap memilih diam bukan karena ia merasa lebih hebat, bukan pula karena ia tidak ingin berteman, melainkan karena begitulah kepribadiannya sejak kecil, pendiam pemalu, dan lebih nyaman membiarkan bola menjadi bahasanya. Di balik senyum yang sesekali terlihat, ada seorang remaja yang sedang berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang sama sekali asing. Ia jauh dari lingkungan tempat ia dibesarkan. Jauh dari jalanan Rosario yang dulu menjadi tempat bermainnya. Jauh dari sebagian keluarga dan teman masa kecilnya. Kesepian menjadi bagian dari proses yang harus dijalaninya. Tetapi justru dalam kesunyian itulah, Messi membangun sesuatu yang kelak menjadi kekuatan terbesarnya. Ia belajar untuk bersabar, belajar menghadapi tekanan. Belajar menerima bahwa setiap impian besar selalu menuntut pengorbanan. Alih-alih mengeluh, ia memilih berlatih. Alih-alih mencari perhatian, ia terus mengasah kemampuannya hari demi hari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tanpa banyak kata, kemampuan Messi berkembang begitu cepat hingga para pelatih mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bakat yang sangat langka. Namun, yang membuat banyak orang terkesan bukan hanya kemampuannya mengolah bola, melainkan sikapnya. Meski mulai mendapat pujian, Messi tidak berubah menjadi anak yang gemar menyombongkan diri. Ia tetap datang ke latihan dengan kerendahan hati yang sama, tetap bekerja keras.
Tetap menjadi anak pendiam yang lebih memilih membuktikan dirinya di lapangan daripada melalui ucapan. Mungkin jika kita melihat kembali perjalanan itu hari ini, kita akan menyadari bahwa Barcelona tidak hanya membentuk Lionel Messi sebagai pesepak bola, kota itu juga menempa mentalnya. Mengajarkannya arti pengorbanan, mengajarkannya cara menghadapi kesepian, dan menunjukkan bahwa terkadang jalan menuju puncak adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan langkah-langkah sunyi. Karena sebelum dunia mengenal Lionel Messi sebagai seorang legenda, ia lebih dulu belajar menjadi anak yang kuat.